menjadi iblis namanya Izazil. Iblis itu termasuk golongan malaikat. Malaikat itu yang pertama kali yang menjadi kepala malaikat, ketuanya malaikat, baik malaikat langit maupun malaikat bumi, itu adalah Izazil. Sebelum Jibril diangkat menjadi ketua para malaikat. Ketua pertama, ketuanya para malaikat itu adalah Izazil. Pada saat Allah menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam, semua malaikat termasuk ketua malaikat diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Artinya semua malaikat sujud kepada Nabi Adam kecuali Izazil. Izazil tidak mau sujud kepada Adam karena membanggakan keturunannya, karena membanggakan nasabnya. Izazil tercipta dari api, dari nur, dari cahaya, sedangkan Adam tercipta dari tanah. Karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka Izazil dipecat oleh Allah menjadi ketua malaikat, kemudian namanya berganti menjadi iblis. Jadi Izazil, iblis itu asalnya adalah malaikat yang paling kuat, paling alim, paling taat kepada Allah. Pada suatu ketika iblis itu bersilaturahim kepada Fir'aun. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sudah tahu ceritanya Fir'aun. Suatu hari iblis bersilaturahim kepada Fir'aun. Setelah salat, iblis bertanya kepada Fir'aun, Fir'aun, hal ta'lam man ana? Hai Fir'aun, apakah kamu tahu siapa saya? Fir'aun menjawab, na'am, ana araf anta iblis. Ya, saya tahu, saya kenal kamu, kamu adalah iblis. Kemudian iblis berkata kepada Fir'aun, itu manusia kapak, masih lahir, kamu itu hebat. Dalam satu hal saya kalah sama kamu. Selain satu hal ini, kamu itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan saya, kata iblis. Saya lebih tua daripada kamu. Sebelum kamu, bahkan sebelum Adam ada di dunia ini, aku sudah ada. Kamu kalau dibandingkan dengan saya tidak ada apa-apa bagi ilmunya. Tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan saya. Umurnya juga begitu, lebih tua saya. Kehebatannya, kekuatannya juga lebih hebat, lebih kuat. Tetapi dalam satu hal aku sama kamu. Apa itu hai iblis? Yang dengan aku. Kata iblis, kamu berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Aku yang lebih hebat daripada kamu, lebih tua daripada kamu, lebih alim daripada kamu. Maaf, aku tidak berani kalau aku akan mengaku diriku sebagai Tuhan. Kemudian Fir'aun menjawab, begini iblis, ya memang salah. Saya ini sebenarnya manusia, tapi mengaku menjadi Tuhan karena memang saya punya kelebihan. Diberi kelebihan oleh Tuhan. Kelebihan Fir'aun itu adalah selama hidupnya tidak pernah sakit. Sakit gigi tidak pernah. Sakit kepala tidak pernah. Panuan tidak pernah. Memang tidak pernah sakit. Sakit gatal-gatal tidak pernah. Ada angin besar, Fir'aun bisa menyetop angin. Hai angin, berhenti. Ada hujan lebat, hai hujan, berhenti. Ada air mengalir deras, disetop oleh Fir'aun, berhenti, hai air, berhenti. Itu kehebatan yang diberi Allah kepada Fir'aun. Karena saya diberi kehebatan itu oleh Tuhan, maka aku bujui kepada rakyatku, aku adalah sebagai Tuhan. Tapi begini iblis, kata Fir'aun,
tidak lama lagi insya Allah saya akan tobat kepada Allah. Saya akan mohon ampun, mohon maaf kepada Allah. Fir'aun mau tobat kepada Allah, Iblis menjawab, oh jangan Fir'aun, kamu jangan tobat. Ini memang Iblis ya, orang mau tobat itu dilarang. Jangan Fir'aun, jangan kamu tergesa-gesa tobat. Kalau kamu tobat, mengaku dirinya kamu itu bukan Tuhan sebagai manusia biasa, maka rakyatmu nanti akan berontak kepada kamu, kamu akan dibunuh secara terhina. Jangan tobat. Teruskan pengakuanmu itu sebagai Tuhan. Akhirnya Fir'aun nuruti apa yang dikatakan oleh Iblis. Kemudian Fir'aun berkata, hai Iblis, kalau kamu benar-benar keilmuan kamu lebih hebat daripada saya bertanya kepada hal ta'lamu man alladhi alal ardi akhbasu minni wa minka. Hai Iblis, tahukah kamu manusia, orang yang lebih jelek statusnya di hadapan Allah, lebih jelek daripada aku, lebih jelek daripada kamu. Tahukah kamu siapa manusia yang statusnya itu lebih jelek, lebih buruk daripada aku dan daripada kamu? Iblis menjawab, hai Fir'aun, itu pertanyaan remeh sekali. Orang yang paling jelek, lebih jelek daripada aku, Iblis, dan lebih jelek daripada kamu, hai Fir'aun, yaitu malam tutadaru falam yakbal fahuwa asyarru minni wa minka, yaitu orang yang dimintai maaf namun dia tidak mau memaafkan orang yang minta maaf itu, itulah orang yang paling jelek daripada aku dan lebih jelek daripada kamu. Inilah pentingnya halal bihalal. Kita hadir di sini adalah untuk saling memaafkan, sehingga antara kita, antara jamaah, antara muslim, al-muslim wa muslim, saudara sama saudara kita ini, kita saling memaafkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kembali lagi kepada halal bihalal. Yang pertama kali mencetuskan adalah Hadratus Syekh Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Dengan demikian secara tidak langsung di majelis ini, di majelis halal bihalal ini, kita juga berwakil persaudaraan secara tidak langsung. Setelah menyambung kepada siapa orang yang pertama mencetuskan halal bihalal, secara batin berarti kita ada hubungannya dengan Kiai Wahab Hasbullah. Apalagi tadi jamaah sholawat menyebutkan syair Joko Tingkir. Tahukah siapa Joko Tingkir itu? Siapa nama aslinya? Joko Tingkir. Karebet itu nama panggilan masih kecilnya Joko Tingkir. Nama aslinya Joko Tingkir itu Sayyid Abdul Rahman. Sayyid Abdul Rahman, seorang ulama besar sakti mandraguna. Sayyid Abdul Rahman atau Joko Tingkir itu bisa hidup di dalam tanah berbulan-bulan, bisa hidup di dalam air berbulan-bulan. Punya putra namanya Sayyid Abdul Halim yang terkenal dengan sebutan Pangeran Benowo. Sayyid Abdul Halim punya anak namanya Sayyid Abdul Rahman yang terkenal dengan sebutan Pangeran Sambu. Sayyid Abdul Rahman ini punya anak 5, 4 laki, 1 perempuan. 4 laki. Yang pertama adalah Sayyid Yusuf, yang menurunkan ulama besar yang cukup terkenal di daerah saya kebetulan, yaitu Kiai Hamid Pasuruan. Menurunkan banyak kiai, banyak ulama. Sayyid Yusuf ini termasuk mantan ketua PBNU Kiai Said Agil Sirot, itu ketua dari Sayyid Yusuf. Atau sekarang ulama yang terkenal di YouTube, Gus Baha,
Itu juga keturunan Sayyid Yusuf. Yang pertama, adiknya Sayyid Yusuf adalah Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad ini punya anak namanya Sayyid Abdul Jabbar. Sayyid Abdul Jabbar punya anak namanya Kiai Sikhah. Kiai Sikhah punya anak putri dua. Yang pertama Nyai Fatimah, yang kedua Nyai Layina. Yang pertama Nyai Fatimah ini punya anak laki namanya Kiai Hasbullah. Kiai Hasbullah punya anak laki Kiai Abdul Wahab. Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Abdul Wahab punya anak perempuan Nyai Jumiatin. Nyai Jumiatin punya anak laki Kiai Mujib Mustaqim. Yang hadir malam ini di tengah-tengah kita. Ini Nyai Fatimah. Yang Nyai Layina punya anak namanya Nyai Bine. Nyai Bine punya anak Kiai Asy'ari. Kiai Asy'ari punya anak Kiai Hashim Asy'ari. Kiai Hashim Asy'ari punya anak Kiai Abdul Wahid Hashim. Kiai Abdul Wahid Hashim punya anak Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Gusdur. Ini dari putranya Sayyid Abdul Rahman yang 4 tadi, 4 laki 1 perempuan. Sayyid Yusuf, Sayyid Ahmad menurunkan Kiai Hashim Asy'ari, menurunkan ibunya Yai Mujib. Sayyid Ahmad. Adiknya ini namanya Sayyid Arif. Banyak menurunkan para ulama besar. Kemudian Sayyid Sulaiman menurunkan ulama besar juga yang cukup terkenal di Madura, Kiai Khalil Bangkalan. Itu keturunan daripada Sayyid Sulaiman. Yang kesehariannya makamnya ada di Betek Mojoagung, Jombang. Yang terakhir putri Nyai Azimah. Nyai Azimah punya putra lelaki namanya Sayyid Abdul Manan, yang terkenal dengan sebutan Bujuk Kesambi Batu Ampar. Bujuk Kesambi atau Sayyid Abdul Manan punya anak perempuan namanya Nyai Rohimah. Nyai Rohimah punya anak laki namanya Kiai Ahmad. Kiai Ahmad punya anak namanya Kiai Irsyad. Kiai Irsyad punya anak laki namanya Kiai Tamim. Kiai Tamim punya anak laki namanya Kiai Romli Tamim, yang menyusun istighosah itu. Kiai Romli Tamim punya anak laki Kiai Musta'in Romli. Kiai Musta'in Romli punya anak laki Kiai Mujib Musta'in. Ini semuanya para kiai, para ulama, para aulia tadi semuanya adalah anak cucu dari Joko Tingkir yang nama aslinya adalah Sayyid Abdul Rahman. Untuk di sini tadi disebut Joko Tingkirnya nggak ngombe dawet. Untuk sekali kalau andai kata disebut ngombe dawet ya, itu termasuk orang yang kurang ajar. Ini kakeknya Kiai Khalil Bangkalan, Joko Tingkir ini kakeknya Kiai Khalil Bangkalan, kakeknya Kiai Romli, Kiai Musta'in, Kiai Hamid. Kok dibuat mainan Joko Tingkir ngombe dawet? Kira-kira berani enggak orang yang menyanyikan itu Kiai Khalil ngombe dawet, Kiai Romli ngombe dawet? Berani enggak mengatakan seperti itu? Ini kakeknya. Masya Allah. Jadi ulama-ulama kita, guru-guru kita ini termasuk apa? Dzurriyyatir Rasul. Jadi keturunan Rasulullah itu bukan hanya orang-orang yang hidupnya mancung ya. Jadi dia Sayyid Abdul Rahman ini kalau dilanjutkan ke atas termasuk dzurriyyah Rasulullah. Dari Sayyidina Al-Husain, Siti Fatimah nikah bersama Sayyidina Ali, punya putra berapa? Semua orang akan mengatakan, kebanyakan orang itu, anaknya Siti Fatimah dan Sayyidina Ali itu 2, yaitu Hasan dan Husain. Betul? Betul ya? Nah ini, tidak betul itu. Tidak betul. Jadi Siti Fatimah nikah dengan Sayyidina Ali ini putranya 6.
Kebanyakan orang menyebut cuma dua dan namanya salah, Hasan dan Husain. Cucu Rasulullah itu tidak punya cucu yang namanya Hasan dan Husain. Tidak ada cucu Rasulullah yang namanya Hasan, yang namanya Husain tidak ada. Hasan dan Husain itu asli orang Tabanan. Siapa cucu Rasulullah? Putranya Siti Fatimah dan Sayyidina Ali ini 6, laki 3, perempuan 3. Yang pertama adalah Al-Hasan, bukan Hasan, Al-Hasan. Yang kedua Al-Husain. Yang ketiga Al-Muqsin. Yang keempat perempuan 4, 5, 6, Zainab, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulsum. Kenapa yang terkenal cuma 2, Al-Hasan dan Al-Husain? Karena yang lain tidak punya keturunan. Yang punya keturunan sampai sekarang itu cuma dari Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Makanya kalau kita marhabanan itu marhaban ya jaddal apa ya jaddah, ya jaddal Hasan wal Husain, bukan ya jaddah Hasan wa Husain, tak begitu. Ini kebanyakan orang menyebut nama. Jadi cucu Rasulullah itu Al Hasan dan Al Husain, bukan Hasan dan Husain. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dengan demikian kita di malam ini bukan hanya sekedar berkumpul, tetapi juga halal bihalal sekaligus silaturahim. Baik silaturahim secara zahir maupun secara batin. Kita bisa mengadakan halal bihalal seperti ini, berarti bersilaturahim kepada pencetus pertama, yaitu Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Dan disebut di dalam sholawat nama-nama para ulama. Itu juga ada silaturahim secara batin. Tadi nama para ulama, para aulia disebut bersama. Tadi ada berapa ulama, berapa aulia yang disebut ini. Ada berapa tadi? Tak menghitungkan ya? Tidak banyak sekali jumlahnya. Kita menyebut nama para ulama, para aulia itu tidak sama hukumnya dengan menyebut nama artis. Dengan menyebut nama ulama, para aulia, para kekasih Allah, itu akan dapat mengundang rahmat dan berkah. Ada dawu begini, ala bidzikri sholihin tanazzalatir rahmat wal barakah wan nafahah. Ingat, dengan menyebut nama para aulia, para kekasih Allah, maka turunlah rahmat dan berkah itu di majelis ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian sedikit yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.